Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pagi hari ini saya menyapa saudara di dalam program Renungan Pagi Hari. Renungan kita terambil di dalam kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Judul renungan pagi hari ini adalah Jangan hidup di dalam persungutan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, siapakah di antara kita yang tidak pernah bersungut-sungut di dalam hidupnya? Rasanya semua kita pernah bersungut-sungut, bukan? Apakah bersungut-sungut kepada anak-anak kita, kepada istri kita atau suami kita, kepada orang tua, bersungut-sungut kepada teman gereja, teman sepelayanan, atau kepada pemimpin kita, atau bahkan mungkin kita pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Intinya saudara, bahwa orang yang bersungut-sungut itu adalah orang yang hidupnya tidak pernah merasa puas dengan apa yang diterimanya. Dan bisa dipastikan bahwa orang yang bersungut-sungut tidak akan mampu untuk bersyukur di dalam hidupnya. Tahukah saudara bahwa hidup dalam persungutan adalah satu dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan? Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 5 sampai 10. Di situ Rasul Paulus memperingatkan kepada orang percaya bahwa ada 5 macam dosa yang sangat serius luar biasa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yaitu dosa menginginkan hal-hal yang jahat, dosa menyembah berhala, dosa percabulan, dosa mencobai Tuhan, dan dosa bersungut-sungut. Tetapi unik sekali bahwa dosa yang kelima yang diingatkan Paulus di sini adalah tentang dosa bersungut-sungut yang merupakan dosa yang sangat serius luar biasa. Kenapa? Karena mendatangkan kematian yang sangat mengerikan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Kita beruntung saudara-saudara bahwa kita hidup dalam zaman anugerah. Bayangkan orang-orang yang hidup dalam persungutan, yang hidup di dalam zaman perjanjian lama. Pertanyaan kita adalah, mengapa kita tidak boleh hidup di dalam persungutan? Mengapa kita tidak boleh hidup bersungut-sungut? Karena yang pertama, karena bersungut-sungut itu bersifat menular kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Kita bisa menularkan persungutan kita kepada istri kita, atau kepada suami kita, atau kepada anak-anak kita, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Persungutan itu seperti virus yang cepat menular. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mawas diri. Kita berhikmat ketika kita punya masalah dalam hidup kita, atau sesuatu yang kita dapat dan tidak sesuai dengan harapan kita. Mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut itu menurunkan kualitas iman kita kepada Allah. Saudara tentu ingat perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan Mesir kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Mereka berjalan melalui padang gurun dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan bangsa Israel ke tanah perjanjian, mereka melihat hal yang sulit, hal yang susah di dalam perjalanan itu. Mereka kemudian membanding-bandingkan kehidupan mereka di padang gurun dengan waktu mereka jadi budak di Mesir. Saudara-saudara, sungut-sungut itu bisa membuat kita jadi pribadi yang akhirnya kurang percaya pada kuasa Tuhan, membuat kita jadi pribadi yang kurang beriman kepada Tuhan, membuat kita menjadi pribadi yang kemudian tidak percaya kepada janji-janji Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Karena bersungut-sungut itu bisa membuat kita tidak bisa hargai berkat Tuhan yang kita terima. Saya ingat apa yang pernah Rasul Paulus katakan di dalam salah satu suratnya. Dia berkata, "Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu."
Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mesti bisa hidup dengan rasa cukup. Jangan ingin lebih, lebih, dan lebih. Seorang suami sudah punya istri, jangan mengingini istri baru atau selingkuhan. Istri juga jangan sungut-sungut sama suami karena tidak puas dengan gajinya, yang kemudian akhirnya buat suami harus banting tulang, tidak ada istirahat dalam hidupnya, akhirnya jatuh sakit. Nah, ini kan bahaya Bapak Ibu. Mari kita bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan, dan kita banyak doa sama Tuhan agar kita selalu dipelihara oleh Tuhan. Pagi hari ini, nasihat firman Tuhan bagi kita adalah untuk kita membuang sikap mengeluh atau sikap bersungut-sungut. Karena sikap demikian hanya akan membawa kesulitan di dalam kehidupan kita. Daripada kita membiarkan diri kita menjadi orang yang suka bersungut-sungut, jauh lebih baik kita memperlihatkan sifat kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita, kepada keluarga dekat kita, kepada istri, suami, anak-anak, daripada kita mengeluh dan bersungut-sungut. Kiranya renungan firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.